Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Dimin sekalian. Semoga senantiasa sehat. Kita bertemu lagi di sebuah malam yang luar biasa bagi sebagian orang. Dan bagi kita semua malam minggu adalah malam yang luar biasa juga. Karena besok adalah hari pertama dalam konteks Islam tentu ya. Kita memulai hari pertama dengan kebahagiaan, dengan optimistik, dengan sesuatu hal yang mungkin perencanaan-perencanaan yang akan kita lakukan di satu pekan yang akan datang. Sobat Dimin sekalian, selamat datang di iDream Radio dan iDream TV 1044 AM Successful Muslim Family. Dan hari ini spesial banget, kita buka sebuah program baru, Project The Second Chance, kesempatan kedua. Dan hari ini kita akan membahas tentang topik yang spesial, tentang self-identity kali ya, tentang identitas personal, dengan tema khusus tentang memaafkan diri sendiri. Sobat Dimin sekalian, hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa, spesial. Ini teman sejawat saya sejak di bangku kuliah kayaknya. Wah, udah lama ya seperti ya. Oke, kita sapa dulu Bang Fakih Hindami Alwi. Assalamualaikum Fakih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat Ki? Alhamdulillah sehat secara fisik dan mental. Kayaknya satu pekan yang lalu lo datang ke sini dan mentalnya nggak 100% sih. Tapi sekarang udah 100% ya? Insya Allah sudah. Sudah. Minggu lalu juga udah. Oh, minggu lalu juga udah sebenarnya ya. Oke, baik. Thank you Ki udah datang ke sini. Jauh-jauh dari Bekasi kalau nggak salah ya. Ya. Oke. Naik pesawat ulang-alik merek apa nih? NASA atau Rusia atau China? Dari Rusia kayaknya. Oh, dari Rusia. Karena lu pecinta Rusia ya. Ya. Oke. Sahabat Dimin sekalian, alhamdulillah kita akan ngobrol banyak bareng Fakih. Kita akan sharing banyak berkaitan dengan memaafkan diri sendiri di program The Second Chance. Ini program baru yang coba kita akan collab bareng dengan Fakih dan Alwi Brothers ya di sana juga. Baik Ki, kita sama-sama buka dulu kali ya sahabat Dimin sekalian, dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita bisa meluruskan niat kembali. Kita sama-sama mencoba untuk memperbaiki diri dengan kondisi apapun kita. Barangkali dengan umur kita yang sudah masuk ke angka 20, atau mungkin barangkali ada sahabat ini yang umurnya belasan tahun, 18 tahun gitu ya. Atau ada barangkali ada juga yang sudah lewat quarter life gitu ya, udah lewat dari 24, 25 tahun gitu ya, yang join juga di hari ini. Yuk sama-sama kita mengambil sebanyak-banyaknya inspirasi kali ya. Dan sahabat Dimin sekalian juga boleh loh kasih komen di live chat gitu ya. Kira-kira apa sih yang berkaitan dengan memaafkan diri sendiri dan apa yang bisa kita belajar dari tema memaafkan diri sendiri. Ki, pernah nggak kemudian lo kecewa dengan diri sendiri gitu ya, marah dengan diri sendiri, atau bahkan hate gitu, benci dengan diri sendiri karena kita mungkin pernah melakukan suatu kesalahan di masa lalu atau apapun itu? Menarik sih pertanyaannya. Menurut gue sebagai manusia, gue maupun lo ataupun siapa aja gitu ya, pernah melakukan kesalahan, pernah mengambil keputusan yang salah, kemudian kita menyesal kenapa sih pernah mengambil keputusan itu. Pernah melakukan kebodohan karena kita nggak tahu, kemudian kita menyesal kenapa ya dulu nggak tahu dan nggak belajar lebih jauh. Pernah secara nggak sengaja berkata yang nggak seharusnya, kemudian menyakiti perasaan orang lain, kemudian nyesal kenapa ya pernah berkata seperti itu. Dan sebetulnya banyak banget. Gue pernah pastinya. Sama seperti lo, gue yakin juga pernah. Tapi membenci diri sendiri tuh ya nggak sampai ke tahap itu ya. Tapi perasaan bersalah itu pasti ada setelah kita melakukan kesalahan. Apalagi sampai ketika ada orang yang bilang bahwa dia sakit hati karena perkataan kita atau karena perbuatan kita, itu ya pasti ada rasa bersalah itu. Ada, dan sekarang masih ada juga Ki? Ya, gue belajar untuk memaafkan diri sendiri dan untuk berdamai bahwa gue manusia pernah melakukan kesalahan, bahkan manusia mulia selevel Rasulullah SAW aja tuh pernah melakukan kesalahan. Ya jadi coba berdamai. Kemudian ketika gitu. Nabi Muhammad SAW waktu itu ditegur dengan surat Abasa wa Tawalla ya. Iya, betul. Ketika beliau berdakwah. Itu yang diabadikan dalam Al-Quran. Yang nggak diabadikan kan sebetulnya banyak. Ada beberapa kesalahan juga ya kan. Okay. Kalau lo gimana? Lo juga pasti pernah kan merasa bersalah? Pasti pernah, masih pernah gitu merasa. Apalagi beberapa dari kita kan kadang ada orang yang punya sifat perfeksionis, melankolis gitu ya. Orang-orang perfect dengan tipe-tipe perfeksionis, kalau dia nggak bisa mencapai sesuatu yang dia inginkan dengan perfect, kadang-kadang dia merasa bersalah, kok gue nggak perfect ya, kok gue nggak perform dengan baik ya, kayak gitu-gitu.
akhirnya dia menyalahkan diri sendiri, dan kebetulan gue perfeksionis Ki. Jadi gue merasa kadang-kadang kalau ada something yang nggak well prepared, kemudian nggak perfect secara performanya, gue merasa perlu untuk menyalahkan diri gue sendiri sih at that time gitu, waktu-waktu itu gitu. Sampai akhirnya kemudian ini salah atau enggak sih gue nyalain diri sendiri terus. Meskipun oke lah dari 0 sampai 100 gue bisa mencapai sebuah achievement di angka 80 gitu. Atau mungkin 75 atau mungkin bahkan 90 gitu. Nggak sampai 100 sih. Cuma kenapa nggak sampai 100 gitu. Nah, gue pengen belajar sama lo sih sebenarnya. Kita belajar bareng-bareng. Oke, kita belajar bareng. Karena gue juga sebetulnya pernah merasakan seperti itu. Gue juga orangnya ya pengen terorganisasi, pengen terorganisir, punya goals, punya visi yang jelas seperti itu. Dan kalau misalnya nggak tercapai, tuh rasanya tuh kayak, aduh, apakah skill gue kurang ya? Apakah gue memang nggak ditakdirkan untuk berhasil di bidang ini? Apa ya? Pikiran-pikiran negatif itu tuh pasti ada kayak gitu. Dan ini menarik banget karena kita ngomongin tentang memaafkan diri sendiri. Karena beberapa bulan yang lalu gue juga sempat struggle banget dengan memikirkan kesalahan yang pernah gue bikin. Boleh di-share ke sini? Ya, boleh. Oke, kulitnya biar kita bisa dapat gambaran secara general kali ya. Jadi kan kemarin itu kan sempat COVID-19 ya. Sekarang juga masih COVID-19. Sekarang juga masih ya pandemi dan kita dituntut untuk berada di rumah aja demi kesehatan kita dan orang-orang di sekitar kayak gitu. Dan selama di rumah aja kan gue yang biasanya bersosialisasi sama orang, ngobrol sama orang, tiba-tiba tuh ya udah jadi harus di rumah aja, dan tiba-tiba pikiran-pikiran negatif itu biasanya itu akan muncul sendiri tuh dalam kondisi seperti itu. Sebetulnya kesalahannya tuh mungkin udah dilakukan tahun kemarin. Atau 2 tahun yang lalu gitu. Tapi karena kita terlarut dalam kesibukan dan kita begitu senang sosialisasi sama orang, kita nggak sadar bahwa kita tuh pernah salah. Nah, ketika COVID-19 itu, di mana gue tuh lo harus sendirian, alienasi diri dari orang lain gitu kan, tiba-tiba kepikiran, oh ya dulu gue tuh pernah salah ini sama orang ini. Gimana ya kabarnya si orang ini? Gue tanya sama temen gue, terus dia jawab bahwa orang yang lo maksud itu Ki, emang sih pernah kesel sama lo dan bahkan mentalnya sempet down. Gara-gara gue dulu kayak gitu. Wah gila, kayak gue ngerasa bersalah banget. Tapi kemudian gue mencoba untuk berpikir kritis, untuk mempertanyakan apakah sebetulnya itu tuh salah gue, atau itu sebetulnya cuma respon dia aja yang bikin kayak gitu. Apakah itu tuh beneran salah atau enggak, atau apakah itu tanggung jawab gue atau enggak. Jadi kayak banyak hal yang gue pikirkan setelah itu. Tapi di satu sisi positif dong Ki, karena at that time lo berpikir, merefleksikan diri, oh iya setahun lalu gue pernah salah deh sama orang ini. Itu positif bukan sih? Jadi jatuhnya evaluasi diri ya. Akan jadi positif dan bisa juga jadi negatif. Tergantung mindset yang kita punya. Apakah kita punya growth mindset ataukah kita punya fixed mindset? Gimana tuh? Growth mindset sama yang satu lagi gimana tuh? Boleh di-share dong? Growth mindset sama fixed mindset ini gue dapat istilahnya dari sebuah buku namanya Mindset. Yang baru lo baca ya? Menarik. Di situ dikatakan bahwa ada 2 mindset. Growth mindset itu kalau misalnya kita melakukan kesalahan, kita menempatkan kesalahan itu sebagai bahan evaluasi diri sehingga kita bisa belajar dan growth kayak gitu. Terus bertumbuh dari kesalahan yang pernah kita buat. Kalau fixed mindset, kita melihat kesalahan yang pernah kita buat itu sebagai penghalang. Wah, gue pernah salah nih. Jangan-jangan gue memang gak ditakdirkan untuk sukses di bidang ini. Dan itu mindset yang salah. Akan jadi positif. Kita mengingat kesalahan itu, menurut gue akan jadi positif kalau kita menggunakan growth mindset. Kita menggunakan kesalahan itu untuk memperbaiki diri, evaluasi salah gue di mana, terus gue coba memperbaiki diri, dan akhirnya kita bisa tumbuh dari kesalahan. Kalau akan jadi negatif kalau mindset yang kita punya adalah fixed mindset. Jadi kayak jadi makin terpuruk gara-gara salah. Kalau lu termasuk yang growth mindset atau fixed mindset? Sempat punya fixed mindset gue. Ya mungkin adalah, mungkin selama beberapa minggu mikirin kesalahan yang pernah gue buat, terus kayak gue, apakah gue ini emang, bahkan gue sempat mikir kayak gini loh, jangan-jangan gue punya kelainan mental, jangan-jangan gue punya personality disorder. Gue sempat mikir kayak gitu loh, karena saking gue tuh merasa bersalah banget. Tapi kemudian gue mikir, oh enggak semuanya salah gue, enggak semuanya salah gue. Pun kalau misalnya katakanlah gue marah, sepersekian detik gitu,
itu adalah sebetulnya adalah sebuah respon normal dari kita sebagai manusia karena kita punya insting untuk melindungi diri kita. Gitu. Oke, tapi kalau ngomongin tentang ini ada fixed mindset sama growth mindset. Lo pernah pada fase fixed mindset dan kemudian sekarang lo merasa bahwa lo udah growth mindset. Di titik mana lo ngerasa ada perubahan pada diri lo sehingga paradigma lo lebih terbuka, nggak terlalu terkungkung dengan paradigma yang lama yang lo rasain? Gue adalah orang yang thinking person ya. Jadi kalau misalnya gue melakukan kesalahan, gue buat logis. Jadi gue tuh riset, gue baca jurnal, gue baca paper, terus gue nonton TEDx. Kalau lo tahu kan TEDx banyak banget tuh speech tentang emosi, tentang manusia dan sebagainya kayak gitu kan. Jadi gue belajar kenapa sih orang itu bisa melakukan keburukan kayak gitu. Kenapa sih orang bisa salah ngomong kayak gitu. Faktornya banyak, mungkin ada trauma yang terjadi di masa lalu sehingga dia membentuk sehingga membentuk insting dia untuk melindungi diri dengan cara emosi, dengan cara marah kayak gitu bisa jadi. Atau sebetulnya tuh ya karena nggak tahu aja bahwa itu tuh sebetulnya adalah sesuatu yang nggak boleh dilakukan kayak gitu. Banyak banget. Jadi pertanyaan-pertanyaan kayak apakah gue salah atau enggak itu bisa gue jawab setelah gue baca-baca. Jadi memang kita mesti untuk merenung kali ya. Bisa jadi kita butuh waktu untuk berhenti sejenak, mengambil spasi, mencoba merefleksi diri, mencari sebenarnya kita benar nggak sih ngelakuin ini? Sebenarnya mindset kita benar atau enggak sih? Dan apakah kita harus merubah change our mindset kayak gitu-gitu? Satu lagi sih menurut gue ketika kita benar-benar merasa bersalah, yang gue pikirkan pertama kali itu adalah emang kita harus punya yang namanya critical thinking untuk mempertanyakan apakah kita benar salah atau enggak. Karena menurut gue banyak banget di antara kita yang merasa bersalah terhadap sesuatu yang sebetulnya itu bukan tanggung jawab kita dan kita tuh sebetulnya nggak perlu merasa bersalah akan itu. Gitu ya? Iya. Banyak banget misalnya. Contoh-contoh kasih tahu hal yang kecil aja nih. Hal yang kecil aja nih. Kalau misalnya kita lagi bercakap-cakap kayak gini, kita ngobrol. Terus gue bilang kayak gini, Din, sorry, gue mau nanya, boleh nggak? Kan sebetulnya itu adalah sebuah etika yang baik. Sebuah etika yang baik gitu kan. Tapi menurut gue, lu nggak salah dan lu nggak perlu minta maaf untuk bertanya karena itu hak lu gitu loh. Kan orang sering banget ya bilang, maaf Din, gue mau nanya kayak gitu kan. Itu kan sebetulnya jadi kayak seolah-olah tuh ngerasa bersalah dengan meminta maaf seperti itu. Itu contoh kecilnya aja. Contoh besarnya itu bisa terjadi kalau misalnya lo nggak sengaja menyinggung perasaan orang lain. Kan banyak banget tuh di antara kita yang sering banget merasa bersalah karena kita salah ngomong sama orang. Dan gue mempelajari bahwa sebetulnya lo tuh nggak kalau misalnya perasaan orang tersinggung karena perkataan lo itu tuh sebetulnya nggak 100% salah lo. Tapi ada unsur kesalahan siapa di situ? Orang itu kah? Gue percaya bahwa yang namanya perasaan ketersinggungan atau offense is taken not given. Jadi perasaan tersinggung itu adalah sesuatu yang kita sadari, kita putuskan buat kita rasakan, bukan sesuatu yang diberikan oleh orang lain ke kita. Perkataan itu tuh kita terima gitu loh. Tapi kemudian kita bisa memutuskan apakah gue harus ngerasa tersinggung dengan perkataan orang ini atau sebetulnya gue ya udah mengabaikan aja perkataan orang ini gitu loh. Tapi pada beberapa situasi kan kita tidak bisa mengontrol perasaan orang lain gitu. Kita nggak bisa mengontrol orang untuk tidak untuk tidak memikirkan apa yang kita katakan gitu. Iya betul, makanya itu kan kontrol dia. Makanya gue selalu bilang kayak gini sama orang-orang yang sering banget ngerasa bersalah karena salah ngomong. Gue bilang kayak gini, lu bisa atau boleh atau mungkin perlu meminta maaf atas ucapan salah yang keluar dari mulut lo karena ucapan itu keluar dari mulut lo dan itu jadi tanggung jawab lo. Tapi lo nggak wajib minta maaf atas perasaan tersinggung yang orang lain punya karena perasaan orang itu tanggung jawab dia. Dan perasaan itu muncul atas itikat dan niat dia juga ya. Niat dia juga. Jadi dia merespon itu kayak dia mikirin banget. Karena sebetulnya lo punya pilihan untuk nggak mikirin kata-kata itu, Din. Benar. Sepakat. Ya meskipun tadi itu pada beberapa kondisi dan situasi ini kita nggak tahu. Oke, kita udah kenal. Gue udah tahu kalau lo bukan orang yang mudah tersinggung atau sensitifnya tinggi. Tapi ada beberapa orang yang mungkin kita belum kenal, tapi ternyata dia punya sensitivitas yang tinggi loh. Ngerasain
kita lagi ngomong bisik-bisik aja, dia tiba-tiba udah langsung, dia jangan-jangan ngomongin gua nih, kayak gitu-gitu. Meskipun even itu mungkin salah dia juga kali ya. Gimana tuh menurut lo? Perlu nggak sih kita berpikir kayak gitu? Menurut gua nggak perlu. Oke. Kalaupun misalnya nih ya, lo katakanlah lo mengucapkan satu kalimat yang menyinggung perasaan gue, tapi sebetulnya lo tuh nggak bermaksud menyinggung. Sebetulnya gue punya pilihan untuk menanyakan, maksud lo apa sih Din, lo ngomong kayak gitu? Dan lo bisa meluruskan itu. Tapi kan ada orang yang mendem aja gitu kan. Bener. Dia nggak menggunakan pilihan itu untuk menanyakan, maksud lo apa ngomong kayak gitu? Sebetulnya lo nggak bermaksud menyinggung gue, dan gue pun nggak harus tersinggung. Oke. I know, ini jadi pilihan kita masing-masing juga ya. Pilihan kita sebagai orang untuk memilih kita bakal tersinggung atau enggak. Oh enggak, dia niatnya mungkin bercanda kali gitu kali ya. Ini betul. Mindset kita ya, sebagai orang yang merasa mungkin tersinggung. Ada orang yang justru emang dia ngomong dengan niat untuk menyinggung perasaan orang lain, tapi ada orang lain yang bodo amat. Gue nggak ngerasa kayak gitu, kan bisa aja kan. Jadi sebetulnya yang gue pelajari adalah offense is taken not given. Jadi kalau misalnya lo tersinggung dengan perkataan orang lain, itu adalah salah lo. Kalau gue tersinggung dengan perkataan lo, itu salah gue menurut gue. Karena kenapa? Karena gue punya pilihan untuk nggak merasa tersinggung. Dan menarik. Dan lo kan ngomong bisa sengaja, bisa enggak. Ya kan. Terus kalau misalnya nggak sengaja lo ngomong kayak gitu dan gue harus tersinggung, ya menurut gue ya bodoh di gue. Kayak gitu. Salah di gue kayak gitu. Menarik. Ini mindset yang menarik banget menurut gue sih, sehingga kemudian kayaknya kita perlu sih mungkin memikirkan perkataan orang lain, tapi tidak terlalu fokus dengan perkataan-perkataan yang mungkin bisa jadi akan berdampak negatif ke kita sendiri kali ya. Betul. Jadi kita ngambil yang positif-positif aja dari orang lain gitu. Aja gitu. Jadi makanya kalau lo menyinggung perasaan orang lain, yang wajib lo maafkan adalah diri lo sendiri. Dan kalau misalnya orang yang tersinggung itu nggak memaafkan lo, ya udah. Menurut gue kayak gitu. Yang penting kita udah minta maaf. Yang penting ya kita bisa minta maaf, bisa enggak menurut gue. Ini tema yang rada menarik. Tapi ini kayaknya sudah sedikit lebih jauh ngomongin tentang memaafkan diri sendiri. Gue coba tarik ke tadi ya. Lo ngomongin tentang fixed mindset sama growth mindset. Lu sekarang sudah berubah dari fixed mindset menuju ke growth mindset. Ada beberapa orang yang mungkin masih fixed mindset sekarang. Salah nggak sih punya perasaan kayak gitu? Punya paradigma kayak gitu? Ya enggak lah. Ya enggak, karena kita tuh belajar, Din. Proses berpindah dari fixed mindset ke growth mindset itu adalah perlu proses belajar. Butuh waktu. Butuh momentum. Dan nggak bisa dilakukan secara singkat kayak gitu. Kalau misalnya kita butuh waktu, ya nggak apa-apa. Nggak usah dipaksain. Untuk bisa cepat maksudnya? Nggak usah dipaksain untuk bisa cepat. Kayak gitu. Kalau misalnya kita masih belum bisa memaafkan diri sendiri, ya nggak apa-apa. Dan butuh proses panjang gitu loh. Itu tuh perlu latihan menurut gue. Dan latihannya tuh nggak sekali, dua kali, dan sebentar gitu loh. Ini menarik sih sahabat DM sekalian. Ini tema yang kalau gue jadi kemudian ingat beberapa hal yang berkaitan dengan konteks-konteks tema memaafkan diri sendiri. Apalagi dengan konteks tadi ya. Ada beberapa tipe-tipe orang yang dia akan mencoba belum bisa bangkit ketika dia belum bisa berlepas diri dari kesalahan yang udah dilakuin, mungkin udah lama bahkan gitu. Kayak gitu-gitu. Ini menarik banget sih. Pernah kayak gitu ya? Pernah tentu sebagai orang yang perfeksionis. Gitu. Cuma sekarang gue sudah berada pada fase yang kemudian kayaknya nggak perlu sih memikirkan itu. Gue percaya bahwa kesalahan kita bukan untuk dihapus. Misalnya gue pernah melakukan sebuah kesalahan di masa lalu sekian tahun yang lalu. Sampai sekarang gue tahu bahwa itu kesalahan dan gue nggak berniat untuk menghapus kesalahan itu, tapi gue mencoba untuk berdamai dengan kesalahan itu dan mencoba untuk memperbaiki sekarang. Gue pernah melakukan itu dan gue nggak mau sekarang atau waktu-waktu berikutnya gue punya kesalahan yang sama. Dan nggak bisa dihapus sebetulnya kesalahannya karena itu udah terjadi. Kita nggak bisa kembali ke masa lalu. Gitu. Kecuali Allah menghapus ya dengan doa misalnya afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni misalnya begitu kan. Tapi kan itu hak prerogatif Allah untuk mengampuni dan kita berhusnudzon kepada Allah agar Allah mengampuni dan menghapuskan. Tapi yang dihapuskan itu dosanya kan ya, perbuatannya kita nggak bisa. Benar sepakat bahwa dosanya dihapusin tapi perbuatannya nggak bisa dihapusin ya karena udah terjadi gitu. Dan ingatan orang pun nggak bisa kita paksa lupa, nggak bisa dihapus. Nggak bisa kita paksa orang untuk melupakan kesalahan yang udah benar. Kalaupun Allah memaafkan, masih banyak orang yang masih ingat kesalahan kita dan kadang mengungkit-ungkit kayak gitu.
Iya, dan kadang mungkin. Iya. Ini menarik sih ketika lo ngomongin tentang memaafkan diri sendiri. Gue jadi ingat ketika gue sedang down dan merasa bersalah itu, gue buka Al-Quran dan gue menemukan satu ayat yang menarik. Kalau nggak salah surat Al-Qasas ayat 15 bercerita tentang kisah Nabi Musa. Nabi Musa ya, Masya Allah. Gue baca bercerita tentang Nabi Musa alaihissalam, bahwa ini kisah Nabi Musa tuh menarik banget karena dia adalah seorang rasul yang nggak pandai berbicara kalau gue baca kisahnya. Dan ini menarik karena dia sebagai seorang rasul itu wajib menyampaikan, harus amanah untuk menyampaikannya. Itu sebetulnya jadi petunjuk buat kita juga. Bahkan orang sekelas rasul aja masih sulit buat bicara di depan publik, sampai akhirnya Nabi Musa alaihissalam meminta Allah untuk mengangkat saudaranya Nabi Harun untuk jadi pendamping dia, untuk jadi pembantu dia untuk ngomong. Iya kan? Jadi kayak betul. Orang yang punya tugas mulia aja tuh nggak harus sempurna. Dan apa ya, Nabi Musa bisa menerima itu. Nah, balik lagi ke kisah Nabi Musa. Ketika Nabi Musa itu masih muda, gue pernah baca bahwa dia itu pernah sengaja sengaja mukul orang kayak gitu karena kesel. Tapi kemudian orang itu mati, meninggal dengan satu pukulan. Mukulnya sengaja, tapi bikin sampai meninggalnya tuh nggak sengaja, benar-benar. Tiba-tiba meninggal aja. Terus kayak salah, kayak Nabi Musa tuh ngerasa bersalah banget. Dan apa yang Nabi Musa lakukan ketika itu? Apakah dia bertanggung jawab? Enggak, dia lari. Iya, benar-benar. Dia lari, dia merasa bersalah, dia sembunyi. Lo bayangin, lo udah mukul orang sampai orangnya meninggal dunia, terus lo lari. Salah banget menurut gue. Kalau misalnya dibandingin sama orang-orang kayak kita nih, yang ngerasa bersalah karena hal-hal yang menurut gue masih kecil kayak gitu loh, dibanding dengan kesalahan Nabi Musa, tuh nggak sebanding menurut gue. Tapi pada akhirnya gue belajar dari kisah Nabi Musa itu, Nabi Musa pada akhirnya bisa memaafkan dirinya sendiri. Lo bayangin, membunuh lo. Kalau kata orang membunuh satu orang manusia itu sama saja dengan membunuh seluruh kemanusiaan. Kill one human kills humanity. Karena lo nggak cuma membunuh orang itu, lo juga membunuh generasi-generasi yang mungkin muncul dari orang ini. Generasi-generasi ini nggak muncul gara-gara orang ini udah lo bunuh kayak gitu. Menurut gue itu dosa yang pembunuhan, kayak wah, big deals banget sih. Tapi kemudian dari cerita ini Allah nunjukin bahwa orang yang pernah bersalah seperti Nabi Musa aja itu pada akhirnya bisa dapat posisi yang sangat mulia di sisi Tuhan. Dengan beliau memaafkan diri sendiri. Kemudian minta ampun sama Allah dan Allah mengampuni. Masya Allah. Jadi poinnya adalah sebenarnya kita mau nggak berdamai dengan diri sendiri? Iya, mau nggak berdamai dengan diri sendiri. Menarik. Kalau gue mikir beban mentalnya Nabi Musa tuh gede banget sih. Lebih gede dari kita kayaknya. Lebih gede dari kita. Lo bayangin dia harus menyampaikan kebenaran, menyampaikan tauhid. Terus orang-orang bilang, lah lo menyampaikan tentang kebenaran, tentang kebaikan, tapi lo sendiri kan dulu pernah ngebunuh orang. Ya, meskipun itu itu perasaan sendiri sih, karena di at that time kalau nggak salah lokasi beliau dan umat yang beliau dakwah berbeda dengan yang sebelumnya kan, karena beliau berpindah kan. Betul. Dari tempat yang beliau membunuh, kemudian beliau berpindah untuk berdakwah di tempat yang lain. Tapi itu pasti terjadi pergolakan dalam diri sendiri. Dalam diri sendiri. Dengan karakter Nabi Musa yang kita nggak tahu ya sebenarnya beliau introvert atau extrovert. Dulu kan mungkin secara teori berbeda ya konteksnya. Tapi konteks sulit untuk berbicara di depan umum gitu ya. Dibantu juru bicara Nabi Harun gitu. Itu kalau kita asosiasikan ke sekarang itu tipe-tipe orang yang mungkin lebih banyak berkutat dengan diri sendiri kan. Gitu. Dan wow banget berarti ya, beliau ketika sudah itu berarti gejolak batin yang beliau rasakan pasti luar biasa banget. Pasti mikirin banget sih. Itu Nabi Musa. Kalau misalnya kita tarik lagi ke generasi yang lebih dekat sama generasi kita, katakanlah generasi Nabi Muhammad SAW, ada banyak yang dulunya kaum Quraisy, kemudian masuk Islam. Terus apa yang terjadi dengan kesalahan-kesalahan di masa lalu dia? Terus gue orang-orang kayak Umar bin Khattab yang dulunya mengubur hidup-hidup seorang anak kecil gitu kan, membunuh umat muslim, kemudian ketika dia masuk Islam, menurut gue kayak, dan pada akhirnya dia diangkat jadi khalifah. Pergolakan batin, pasti ada pergolakan batin itu menurut gue.
Ya. Waduh, gue pernah salah nih. Gue bahkan pernah mau membunuh Nabi kan. Umar tuh bahkan pernah mau membunuh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW gitu kan. Yeah. Tapi kemudian Nabi Muhammad adalah seseorang yang menjadi junjungannya setelah itu. Oke. Dan kayaknya banyak ya kisah-kisah yang serupa gitu ya. Orang-orang yang mengalami membuat bahkan ya melakukan kesalahan-kesalahan yang mungkin secara efek dan dampak lebih besar dari sebatas fakih nyinggung perasaan temennya gitu. Iya, betul. Oke. Artinya pergolakan-pergolakan batin yang dirasakan oleh beliau pasti lebih besar. Pasti lebih besar. Tapi beliau bisa mencoba untuk berdamai dengan diri sendiri. Iya. Tentu dengan keyakinan betul. Kalau gue coba tarik ya, kalau konteksnya adalah konteks ilahiyah kita, ilahiyah itu apa ya? Ya keyakinan kita bahwa Allah Maha Pengampun, Allah pasti mengampuni dosa-dosa kita. Optimis bahwa ketika kita memaafkan diri sendiri, memaafkan orang lain, Allah juga akan mengampuni kita, kayak gitu-gitu. Iya. Saya rasa itu yang luar biasa sih. Maksudnya kita susah untuk move dari perasaan-perasaan yang sangat merasa bersalah dengan diri sendiri, tanpa kemudian kita dekat sama Allah. Iya, betul. Gitu Gue sepakat banget. Dan ini yang gue suka sih dari ajaran Islam. Orang Islam itu katakanlah gini, kalau misalnya ada seorang yang berdosa, kemudian dia bertaubat, Allah tutupi aibnya di masa lalu, gitu. Dan dia nggak boleh lagi membicarakan aib yang pernah dia lakukan. Dia nggak boleh lagi membicarakan. Dia nggak boleh ngebuka karena Allah udah tutup aib itu. Dan siapapun itu nggak boleh lagi mengangkat masa lalunya, karena ini yang gue suka banget dari ajaran Islam, makanya kayak. Makanya gue kalau ngomongin ini rada luas, ini rada menyimpang sedikit sih. Waktu itu ada temen yang bertanya kepada gue sih, dia punya teman perempuan yang lagi berkenalan untuk proses menikah dengan seorang laki-laki. Pertanyaannya simpel banget sebenarnya waktu itu. Seorang perempuan ini bertanya kepada laki-laki, di masa lalu kamu pernah nggak melakukan maksiat ini? Itu sebetulnya pertanyaan yang nggak boleh ditanyakan kan? Itu bagi sisi perempuan pertanyaan itu sebenarnya nggak perlu ditanyakan, karena ketika dia sudah bertobat maka urusan dia sama Allah, dan Allah aja nutup aib dia begitu. Tapi qadarullah, sang laki-laki menjawab, pernah, tapi saya sudah bertobat. Lo tahu apa yang dirasakan oleh perempuan ketika tahu bahwa laki-laki ini pernah melakukan maksiat ini misalnya? Tentu kepercayaan seorang perempuan ini bisa aja menurun dan seterusnya kan? At the end mereka kayaknya sih belum berlanjut ke proses pernikahan. Tapi ketika gue ditanya seperti itu sama teman yang bertanya kepada gue langsung tanya kepada Ustadz, karena kapasitas syariah gue kan, gue tahu bahwa aib harus tutup, tapi kan gue nggak yakin banget kan. Gue akhirnya tanya ke Ustadz, ya memang sejatinya perempuan itu tidak perlu menanyakan seperti itu jika memang dia sudah bertaubat, dan laki-laki juga berhak untuk tidak menjawab. Iya, dalam konteks itu. Artinya gini, Allah aja udah nutup aib kita gitu. Dan kita yakin kita sudah bertobat dan meninggalkan itu jauh-jauh sebelumnya. Dan itu menarik sih sebenarnya. Dalam konteks kita mungkin ya, teman-teman mungkin ada yang dalam proses menuju ke pernikahan atau punya anak atau sudah berkeluarga gitu ya. Kesalahan-kesalahan masa lalu itu memang kesalahan-kesalahan yang ya sudah, ketika dia sudah bertobat, kita berurusan sama dia. Orientasinya justru ke masa depan gitu. Orientasinya ke masa depan. Gua ngelihat lo sekarang nih. Ya udah lo sekarang gitu. Lo sekarang, dan kita berubah bareng-bareng. Kita berubah. Wah, gila. Gila. Oke. Tapi itu menarik sih menurut gue. Itu menarik karena konteks ini itu terjadi, bahkan gue belum berkeluarga, tapi ada beberapa keluarga-keluarga yang akhirnya kemudian banyak cekcok dan sebagainya karena di keluarga itu mengungkit masalah-masalah masa lalu gitu. Iya. Kan kayak, aduh gue gak tenang banget nih punya keluarga yang bahkan ngungkit-ngungkit masa lalu kita gitu. Gitu ya, masa lalu yang mungkin itu penuh kesalahan dan kita sudah bertobat dari itu gitu ya. Gue nggak tahu sih perasaan-perasaan gimana dari teman-teman yang bercerita kalau dia udah berkeluarga terus kemudian dia merasakan kayak gitu. Dan sebetulnya memaafkan diri sendiri itu menular ke orang lain. Gue merasakan banget. Ketika kayak gini, misalnya nih ya, lo cerita ke gue bahwa lo pernah melakukan kesalahan ini. Lo cerita ke gue, terus gue pasti responnya kayak, Din, kayaknya lo harus benerin deh kesalahan lo. Kayaknya lo harus melakukan ini gitu. Kadang-kadang tuh kita tuh bisa ngerasa kebawa kesel gitu loh, gara-gara lo cerita sesuatu yang bikin diri lo kesel, tapi gue yang ngedengerin tuh juga ikutan kesel kayak gitu. Iya, jadi
apa sih namanya, emosi negatif itu menular sama orang lain. Begitu halnya dengan emosi positif. Energi positif. Ketika lo bilang, gue dulu pernah melakukan ini, tapi sekarang alhamdulillah gue bisa maafin diri gue sendiri dan gue juga udah minta maaf. Kemungkinan besar gue akan merespon, wah gila Din, iya Din, bersyukur ya alhamdulillah dan segala macam. Jadi energi positif itu menular. Oke, ini menarik ya. Tema-tema yang rada sensitif, tema-tema yang mungkin berkaitan dengan hati atau berkaitan dengan masa lalu. Tapi kemudian kita sampai pada titik ini. Kalau bisa kita nanti ya kita kesampingkan dulu fix mindset sama growth mindset sebentar. Kalau ngomongin tentang masa lalu, kita punya masa lalu, kita punya kesalahan mungkin di masa lalu dan seterusnya. Pada titik mana kemudian kita bisa, kalau menurut lo nih, pada titik mana lo bisa bercerita ke orang lain? Batasannya sejauh mana nih? Batasan apa nih? Batasan lo bisa bercerita tentang kesalahan masa lalu agar lo bisa berdamai dengan diri lo sendiri. Nah, apa? Kayak lo kadang-kadang butuh bercerita kepada orang. Ada tipe-tipe orang yang mungkin dia bisa ketika dia udah punya masa lalu dan dia teringat dengan kesalahan masa lalu, dia bisa sendiri dengan sendirinya memaafkan itu sendiri tanpa harus dia konsul atau tanpa dia harus cerita ke orang lain. Tapi ada sebagian teman-teman kita yang mungkin extrovert banget, dia nggak bisa tuh menyelesaikan masalah-masalah itu dengan tanpa cerita. Dia harus cerita sama orang. Sementara di satu sisi aib kan harus ditutup dong. Iya betul. Masa kita mau cerita aib kita sih sama mungkin sama even itu sahabat terbaik kita atau even itu istri kita gitu. Gitu. What do you think about it? Menurut gue tergantung tujuannya sih Din. Kalau tujuannya adalah memecahkan masalah, gue punya masalah nih. Gue butuh orang lain untuk membantu gue memikirkan solusi. Ya gue akan cerita dengan tujuan gue butuh solusi. Tapi gue harus mastiin dulu nih bahwa orang yang gue ajak cerita itu benar-benar bisa ngasih solusi. Entah dia orang yang benar-benar ahli atau benar-benar orang yang kita percayai banget, atau dia orang yang lebih tua dari kita sehingga punya pengalaman lebih banyak. Jadi menurut gue tergantung niatnya. Kalau misalnya niatnya adalah mencari solusi terus ngacak aja gitu, nyari orang yang bisa diceritain terus ya udah cerita aja tanpa kita mikirin ini orang bisa ngasih solusi atau enggak ya, menurut gue tuh salah juga. Dan ada ini juga sih, ada bagusnya kalau misalnya kita cerita tentang kesalahan kita di masa lalu dengan tujuan agar orang lain bisa belajar dari kesalahan kita. Menurut gue itu juga bagus kok. Jadi nggak melulu harus cerita ketika kita butuh solusi, tapi ketika kita udah dapat solusi dan kita udah memaafkan diri sendiri, kita cerita ke orang lain kesalahan yang pernah kita buat dengan tujuan agar orang bisa belajar. Menurut gue nggak salah. Tapi salah kalau misalnya lo sekedar cerita curhat doang gitu loh. Dan kita nggak bisa menjamin ya yang kita curhatin dan nggak ada tujuan positifnya. Nggak ada tujuan positifnya. Jadi menurut gue kembali ke tujuannya lagi. Menarik. Kalau menurut lo gimana nih? Lo kan nanya ke gue, kalau menurut lo kayak gimana? Oke, sebelum kita lanjut sahabat Adem sekalian, ini kayaknya perbincangan kita rada-rada sensitif dan rada-rada asik sih menurut gue gitu ya. Kita jadi belajar banyak, gue juga bisa mengambil banyak hikmah di sesi kali ini. Tapi kita membuka juga kesempatan buat sahabat Adem sekalian dimanapun berada. Kalau mau sharing, mau menyampaikan pertanyaan atau pendapat, boleh juga tulis dia di live chat ya. Sudah ada beberapa yang bergabung juga di live chat kita pada malam hari ini. Lanjut. Tadi sampai mana Kok jadi gue yang lupa ya sebagai hostnya? Ya gue nanya pendapat lo. Kalau misalnya kita cerita tentang masalah atau masa lalu kita kayak gimana ke orang lain menurut lo? Dikembalikan lagi ke orang masing-masing sebenarnya. Bagi orang tipe-tipe kayak gue sih prefer untuk kalau itu berkaitan dengan kesalahan kita, sebisa mungkin kita coba selesaikan dengan diri kita sendiri dan Tuhan. Kalau gue misalnya gue curhat sama Allah aja, gue nangis dah senangis-nangisnya gitu ya. Gue punya kesalahan-kesalahan itu, ya Allah gue nggak bisa berkembang karena gue punya kesalahan itu dan kesalahan itu masih terus menghantui gue. Pernah nggak sih lo ngerasain itu? Pernah banget ya. Gitu ya. Jadi kayak kadang-kadang kayak gue pernah melakukan kesalahan di masa lalu dan gue terbayang-bayang dengan itu dan gue nggak bisa berkembang. Sementara gue tipe orang yang nggak bisa cerita ke orang karena termasuk itu sahabat terdekat gue karena merasa ini aib gitu. Ini aib gue dan gue nggak mau saudara gue tahu aib itu karena Allah aja nutup saudara aib gue gitu. Iyalah. Dan akhirnya kemudian yang gue lakuin ya udah minta sama Allah gitu, nangis sama Allah, minta sama Allah, ya Allah kasih petunjuk ini. Kadang kan kita ngerasa banget ya, ya Allah kok gue nggak bisa jalan ya dari sini, nggak bisa move on ya, kok gue nggak. Saya rasa teman-teman juga atau lo juga pernah ngerasain kayak gitu.
Dan itu kalau gue sih akhirnya pada poin nikmat aja menceritakan itu ke zat yang punya hati kita, ke zat yang bisa membolak-balikan kita. Akhirnya kemudian ya Allah, meskipun itu tidak hilang sepenuhnya, belum hilang sepenuhnya at that time, tapi kita merasa lebih tenang aja. Karena kita tahu banget Allah ngampunin kita, Allah pasti ngampunin kita, dan Allah pasti ngasih penunjuk kepada kita. Tadi pagi Ki, ini sebelum gue tanya lagi ke lo ya, tadi pagi gue baru buka juga program baru namanya Musik Positif Nusantara. Gue coba akan play beberapa musik-musik positif di radio ini pagi hari. Ada beberapa judul yang menarik sih menurut gue, kayak misalnya Tak Ada Beban Tanpa Pundak. Itu menarik banget, itu judul yang dalam banget gitu misalnya, dan itu percaya bahwa Allah ngasih sesuatu ke kita yang pasti bisa kita lewatin sesusah apapun itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi gue percaya betul, gue semakin gue kalau dengerin apapun gitu ya, dengerin lagu misalnya, gue jadi refleksi, bener sih Allah, gue pasti bisa ngelewatin ini gitu. Dengan cara apapun, gue pasti bisa ngelewatin ini. Termasuk melewati rasa bersalah ya? Termasuk melewati rasa bersalah itu. Kayak gitu. Jadi kalau tipe gue sih tipe yang tidak untuk bercerita. Termasuk itu teman saudara terdekat gue. Gitu. Atau bahkan ke ibu gue, ke bapak gue. Kalau itu berkaitan dengan sesuatu hal yang kesalahan masa lalu dan sebenarnya bisa kita selesaikan sendiri. Kecuali kalau ada case permasalahan-permasalahan tertentu yang gue harus melibatkan orang tua, gue harus melibatkan orang lain gitu ya. Atau bahkan in case naudzubillah ya, semoga nggak kasus-kasus hukum di Indonesia gue harus melibatkan pengacara, berarti gue harus cerita banyak hal ke pengacara gitu. Semoga nggak sih, kedepannya juga semoga nggak dapat masalah-masalah yang kayak gitu. Itu sih Ki. Dan kalau misalnya lo salah, lo minta maaf ke orangnya nggak maafin lo, kayak gimana? Ya tentu merasa sedih kali ya. Tapi at that time ya yang penting gue udah bisa maaf, dan gue udah tulus minta maaf sama dia. Terus nggak dimaafin gimana? Ya udah. Kalau gue ya udah. Itu hak dia kok untuk belum memaafkan sekarang. Betul, gue sepakat banget. Gitu. Ya kayak lu lah, lu atau gue gitu ya, atau beberapa teman-teman mungkin pernah merasakan, ih gila nih orang ini, dia udah bukan manusia lagi kayaknya deh, melakukan kesalahan ini ke gue. Gitu. Pernah nggak sih merasa orang ini punya salah banyak dan gede banget ke kita? Gitu. Sehingga akhirnya kemudian justru kita merasa terbayang-bayang karena kesalahan orang itu ke kita dan kita belum bisa maafin dia. Gitu. Oh, ini konteksnya maafin orang lain. Ini konteksnya maafin orang lain. Atau sebaliknya sebenarnya. Gitu. Ya udah, yang penting kita udah bilang maaf, kita udah penuhi semua hak-haknya. Bisa jadi kan orang belum memaafkan kita karena kita belum memenuhi hak-hak dia gitu. Misalnya lo utang ke gua 10 juta. Ya kan? Misal nih. Iya. Lo minta maaf gitu. Ya lu belum ngasih uang balik, gimana gue mau maafin gitu. Gitu. Kan ada case-case itu ya, di case-case di sekitar kita tentang konteks ekonomi misalnya. Atau misalnya case-case yang lebih besar gitu. Naudzubillah ya, ada orang memperkosa misalnya. Korban iya pasti akan susah banget buat maafin orang yang memperkosa itu gitu kan. Dan gue juga belum kebayang tuh ada konteks itu gitu. Tapi proses itu ya sama kayak yang lo ceritain kali ya, konteksnya kita butuh proses, kita mungkin butuh waktu. Dan nggak salah kok saat ini mungkin kita belum bisa maafin diri kita atau orang belum maafin kita karena bisa jadi kesalahan kita yang begitu besar gitu, dan seterusnya. What do you think? Ya, sebetulnya ada beberapa cara sih buat kita bisa akhirnya belajar untuk memaafkan diri sendiri. Gimana tuh? Skillnya dulu menurut gue. Sebenarnya ada skillnya sih untuk memaafkan diri sendiri. Menurut gue untuk memaafkan diri sendiri itu ada 2 yang perlu kita punya. Kemampuan berpikir kritis, mempertanyakan apapun itu. Terus yang kedua itu empati. Ini berlaku menurut gue nggak cuma ketika memaafkan diri sendiri, tapi juga ketika kita memaafkan orang lain. Berpikir kritis itu maksudnya kita bertanya, sebetulnya gue beneran salah nggak ya? Atau jangan-jangan kesalahan yang gue buat itu nggak 100% salah gue. Katakanlah misalnya kayak gini, lo tiba-tiba mengatakan sesuatu yang bikin gue ke-trigger dan pada akhirnya gue marah.
gue marah gue salah nggak? Menurut gue ketika gue marah karena sesuatu yang lo ucapkan itu nggak 100% salah gue, karena sebetulnya itu tuh adalah satu sistem yang ada di otak kita, kayak semacam insting gitu buat kita mempertahankan diri kayak gitu. Memang pada akhirnya kita bisa mengontrol belajar mengontrol emosi itu. Tapi kemudian harusnya kita bertanya sih, sebetulnya itu tuh salah kita atau enggak? Kita tuh perlu minta maaf atau enggak? Kayak gitu. Dan itu tuh bisa terbantu banget ketika kalau gue baca-baca jurnal, gue baca-baca paper tentang psikologi, tentang kenapa sih orang bisa berbuat salah dan segala macam. Mungkin ada kaitannya dengan apa yang pernah terjadi dengan masa lalu lo. Dan apa yang terjadi dengan masa lalu lo yang membentuk diri lo sekarang itu bukan salah lo. Terus yang kedua adalah empati menurut gue. Lo berempati dengan diri lo sendiri. Merasa kasihan dengan diri sendiri. Kasihan dong kalau misalnya gue ngerasa bersalah terus. Kasihanlah gue kalau misalnya gara-gara perasaan ini gue jadi nggak bisa berkembang. Mengasihani diri sendiri menurut gue perlu berempati pada diri sendiri. Berempati dengan diri sendiri. Itu sih menurut gue. Oke, menarik. Kadang kita berpikir tentang banyak orang yang bercerita atau ngasih saran untuk berempati kepada orang lain ya Ki ya. Tapi ini menariknya berempati untuk diri sendiri. Oke, menarik. Gue punya satu lagi sih Ki kayaknya tambahannya. Tadi kalau kita berbicara tentang masa lalu biarlah berlalu gitu. Masa lalu, itu ada lagu kayaknya. Biarlah berlalu, tapi jangan ya tadi itu kita jadikan itu sebagai sebuah pelajaran untuk ke depan. Yang kedua yang gue ingin nambahin juga tentang konteks bagaimana kemudian kita bisa menyayangi diri sendiri sebagaimana kita bisa menyayangi orang lain, dan sebaliknya kita bisa menyayangi orang lain sebagaimana kita bisa menyayangi diri kita sendiri. Ya mungkin bagian dari itu. Sehingga kalau kita udah sayang, kadang ada orang yang saking sayangnya sama diri dia, akhirnya dia nggak bisa sayang sama orang lain. Atau sebaliknya, karena dia terlalu memikirkan orang lain, dia akhirnya lupa bahwa ada hak tubuh yang harus dia penuhi, ada hak jiwa yang harus dia juga penuhi, dan seterusnya dan seterusnya. Terlalu peduli sama orang lain gitu, terlalu empati sama orang lain. Gue menemukan satu istilah yang menarik, yaitu compassion fatigue. Kalau nggak salah namanya compassion fatigue. Compassion itu adalah kondisi di mana kita tuh peduli banget sama orang. Dan terkadang saking pedulinya sama orang, emosi kita, perasaan kita tuh jadi capek sendiri. Menurut gue ini penting banget buat dipahami mengenai compassion fatigue ini. Ini salah satu istilah psikolog yang gue juga baru ketemu. Compassion. Iya. Ketika lo peduli sama orang, lo juga sebetulnya harus berpikir kritis dulu nih. Lo milih-milih apakah orang ini patut dipedulikan atau enggak, atau emang sebetulnya dia itu cuma nyari perhatian lo aja. Atau lo punya nggak sih kapasitas untuk bisa membantu dia menyelesaikan masalahnya? Atau jangan-jangan ketika lo peduli sama orang lain dan begitu peduli sama orang lain, lo ngerasa capek sendiri gara-gara orangnya udah dipedulikan tapi kok nggak berubah-berubah ya ke arah yang lebih baik. Setelah masalahnya selesai, misalnya lo coba bantu dia menyelesaikan masalah, terus ada lagi masalah yang lain dan lo ikutan terlibat lagi kayak gitu. Menurut gue kita harus membatasi sih. Kita harus tahu batas. Kira-kira mana bentuk kepedulian yang masih sehat buat mental kita, dan mana bentuk kepedulian yang nggak sehat lagi buat mental kita. Actually sebetulnya merasa peduli dengan orang lain itu adalah satu bentuk sesuatu yang positif menurut gue. Positif buat kesehatan fisik dan positif buat kesehatan mental. Karena dengan peduli atau berbagi kebahagiaan sama orang lain itu tuh ya meningkatkan imun tubuh. Ada satu penelitian yang mengungkapkan seperti itu. Tapi kalau misalnya kita sudah terlalu peduli dan kita capek, justru imun kita malah nurun. Karena terlalu peduli dan akhirnya kita capek ya? Kita capek sendiri. Tapi dalam konteks sosial misalnya, kadang kita memang harus tepat untuk berempati kepada orang. Dalam case misalnya, ada pengemis di jalan. Sebaiknya kita ngasih atau enggak? Nah, ada beberapa provinsi yang bahkan bilang warga dilarang memberi sesuatu kepada orang yang meminta-minta. Tapi tidak harus menghardik dia. Kenapa? Karena mereka adalah tanggung jawab kami. Nangkep gak lu? Di satu sisi orang berpikir juga kalau nggak dikasih kasihan.
kan dia punya keluarga di rumah, dia punya anak yang harus dihidupin dan seterusnya. Di sisi lain ada penelitian juga berbicara tentang konteks ini kalau dikasih dia akan semakin sering untuk meminta-minta. Kenapa? Karena dia percaya bahwa dengan minta-minta doang dia udah bisa dapat sekian ratus ribu sehari gitu. Kayak gitu-gitu sih. Gue pernah sih menemui orang kayak gitu. Ngajak kenalan, minjem uang gitu kan. Terus udah dipinjemin, seminggu lagi balik lagi minjem uang lagi. Balik lagi minjem uang lagi. Terus dan ternyata dia di belakang mungkin punya gaya hidup yang lebih tinggi dari kita gitu kan. Itu yang rada sakit ya sebenarnya. Sakit sih. Tapi dalam konteks kita memberi ya memang bagi gue sih kita berlepas diri dari dia melakukan untuk apa. Niat kita memberi aja. Tapi tadi memang kita harus tersinkron ya. Semoga ke depan di Indonesia juga terjadi hal-hal yang lebih sinkron. Misalnya, berarti pemerintah siap nggak untuk menanggung itu sehingga kemudian ada larangan untuk memberi gitu. Memberi dalam konteks itu ya. Kalau memberi langsung aja ke yayasan yatim, langsung aja ke ini, langsung aja ke dan seterusnya. Jadi ada aturan-aturan yang lebih jelas. Kayak gitu. Ada beberapa provinsi kayak misalnya di Aceh, waktu itu gue ke Aceh, kita nggak boleh ngasih ke pengemis. Karena ketika kita ngasih ke pengemis akan makin banyak tuh pengemis yang akan bertumbuhan gitu. Tapi pemerintah Aceh bilang pengemis itu urusan kita. Kalau kalian mau ngasih, kasih ke sini, ke yayasan ini, ke dinas ini dan seterusnya. Bagi gue akhirnya clear. Berarti kalau gue mau ngasih ke ini. Iya, jadi kita agak skeptis gitu ya. Ini rada-rada jauh sih, tapi konteksnya tentang empati ya. Kita bisa menakar sejauh mana kita batasan kemudian berempati kepada orang dan berempati kepada diri sendiri dan itu seimbang. Selayaknya kalau gua waktu itu masih ingat sih baca buku sejarah misalnya belum sempurna iman seseorang ketika dia belum bisa mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai diri untuk dirinya sendiri. Ini case yang sedikit berbeda, nanti kita bahas di berikutnya. Tapi saudaranya juga harus tahu diri lah. Iya, saudaranya juga harus tahu diri ya, tidak memanfaatkan kita dan saudara. Ini ada beberapa sharing dan mungkin ajakan untuk diskusi juga dari teman-teman kita yang ada di YouTube yang join bareng kita. Ada yang muncul di live chat kita, ada Kak Isyana Malika. Halo Kak Isyana. Hai kakak duo Alwi ya. Kak Muhammad DR, Kak Anis Afifah dan Kak Muhammad Amin Arigosaci. Ini ada beberapa belum menyampaikan gini Ki. Beberapa di antara kita awal mulanya mungkin bisa maafin diri sendiri. Tapi kadang proses itu jadi nggak bisa karena lingkungan sebelumnya udah kadung label diri kita buruk. What do you think about it? So kalau lo udah memaafkan diri lo, tapi lingkungan udah terlanjur nge-labeling lo tentang sesuatu yang buruk gitu. Menurut gua kayak gini. Gimana Ki? Lo nggak jadi buruk cuma gara-gara lingkungan melabel lo buruk, dan lo nggak jadi benar cuma gara-gara lingkungan lo melabeli lo benar. Menurut gua yang bisa memutuskan kebenaran dan keburukan itu sejatinya itu cuma Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terpenting buat gue adalah keyakinan di diri gue sendiri. Kalau gue yakin gue sudah memaafkan diri sendiri dan gue yakin Allah akan memaafkan, ya udah. Orang lain itu ya kita punya hak untuk menghiraukan perkataan mereka atau enggak menghiraukan perkataan mereka. Logisnya aja kayak gini sih, maksudnya kayak apakah mereka punya otoritas untuk nge-labelin lo jelek atau enggak? Sementara sebetulnya ada otoritas yang lebih tinggi, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Lo udah minta ampun ke dia. Kalau udah meyakini bahwa otoritas yang lebih tinggi itu mengampuni lo, sebetulnya menurut gue lo punya pilihan untuk gak mikirin apa yang dikatakan orang. Iya. Walaupun kadang mungkin itu berat ya. Nggak ringan kayak. Kita harus belajar tentang seni bodo amat. Itu pembahasan menarik ya. Apa kata orang kayak gitu. Tapi menurut gue sih ada solusi lain yang mungkin bisa juga diambil. Misalnya kita memutuskan untuk berhijrah. Dari titik satu tempat itu menuju tempat lain. Ada case sih di beberapa daerah yang gue pernah ada di daerah itu. Kalau kayak gimana tuh? Kita akhirnya menyarankan dia untuk berpindah. Bukan kita mengusir, tapi dia di-label oleh masyarakat setempat sebagai orang yang ABC dan itu buruk. Dan kita orang dekatnya dia kita tahu dia udah berubah, dia nggak kayak gitu lagi. Ya kita percaya 100% gitu, dia udah berubah gitu. Kita tahu lah, kita kan tahu ya mana orang yang berubah
dan mana yang enggak gitu ya. Mana orang yang udah pernah diwawancarai masuk ke sebuah televisi 10 tahun keluar dari penjara dia melakukan kejahatan lagi kayak yang sekarang lagi rada in ya. Kita tahu lah gitu ya, kita bisa lihat gitu maksudnya orang itu berubah beneran atau enggak dan seterusnya. Ketika dia udah berubah beneran tapi kemudian masyarakat sampai titik tertentu nggak bisa juga berubah untuk nggak nge-labeling dia dan dia nggak bisa bertahan dengan seni bersifat bodoh amat tadi, maka salah satu kemudian yang mungkin bisa dilakukan adalah berpindah tempat, berhijrah kalau kata orangnya, berhijrah dari tempat itu ke tempat yang lain, sehingga kemudian dia akan menemukan suasana yang bisa lebih membangun dia dan seterusnya dan seterusnya. Betul. Ini pendapat gue sih yang kedua, dan nggak salah kok berhijrah itu nggak salah gitu. Nggak salah sih, tapi menurut gue perlu dipikirkan dan dipertimbangkan lagi apakah orang-orang ini berpengaruh terhadap karir lo di masa depan, atau jangan-jangan gara-gara orang-orang ini melabeli diri lo jelek terus lo nggak bisa itu menghalangi lo untuk mendapatkan rezeki atau mendapatkan pekerjaan yang baik atau bekerja sesuai passion lo, atau mungkin ketika lo single gitu ya, label orang-orang jelek ini menghalangi lo untuk dapat calon pendamping misalnya kayak gitu. Itu tergantung sih. Kalau misalnya ternyata orang-orang ini nggak ada pengaruhnya, yang ngapain didengerin menurut gue? Karena lo udah punya otoritas yang lebih tinggi gitu loh yang benar. Benar, tadi ada beberapa pertimbangan-pertimbangan yang memang harus kita matang-matang dan masak-masak gitu ya sebelum termasuk kemudian memutuskan untuk kita berpindah tempat tinggal dan seterusnya gitu. Oke, ini ada pertanyaan. Ini kalau yang ini pertanyaan. Sekali-sekali lu lah yang ngejawab, jangan gua mulu. Mau tanya, bagaimana caranya move on untuk bisa bergaul normal dengan orang yang pernah menyakiti kita? Ini konteksnya kayaknya memaafkan orang lain ya. Ini konteksnya karena memaafkan orang lain. Memaafkan orang lain ya. Oke, kita akan bahas konteks ini di next week kali ya, pertemuan berikutnya. Menarik nih. Tapi lo mau jawab sekilas nggak? Singkat aja Ki. Jawaban gue adalah kita akan membahas ini di sesi khusus tentang memaafkan orang lain. Jadi ya udah, nantikan sesi selanjutnya aja. Nantikan sesi selanjutnya ya Kak Anissa Afifa. Kita akan sharing juga di sesi konteks tentang bagaimana kemudian kita bisa memaafkan orang lain. Tapi ini menarik banget sih, karena menurut gue sih relate banget Ki antara memaafkan diri sendiri dan memaafkan orang lain, karena kita nggak bisa menafikan bahwa kita hidup di lingkungan sosial, kita nggak bisa kemudian yaudah dekam aja di kamar sendiri, main games, baca buku sendiri, nggak bisa gitu. Jadi relate banget dengan bergaul dengan orang yang pernah menyakiti atau pernah disakiti oleh kita. Oke. Sebetulnya ada kaitannya sih. Gue nggak tahu apakah ini sudah ada researchnya atau enggak. Cuma sudah ada orang yang bicara tentang ini. Gue belum menemukan research secara akademisnya. Ketika lo sudah bisa memaafkan diri sendiri, lo akan lebih mudah memaafkan orang lain. Karena lo akan melihat orang lain itu sama seperti lo melihat diri lo sebagai manusia yang pernah salah dan punya hak untuk dapat kesempatan kedua memperbaiki dirinya lebih baik lagi. Karena ketika lo sudah mengevaluasi diri, oh gue manusia, gue pernah salah, gue harus punya kesempatan kedua buat memperbaiki diri, harusnya lo bisa menggunakan perspektif yang sama ketika melihat orang yang pernah berbuat salah ke lo. Jadi seharusnya ya logikanya adalah ketika lo berhasil memaafkan diri sendiri, akan lebih mudah untuk memaafkan orang lain. Tapi itu kita keep untuk berikutnya. Sorry dan teman-teman semuanya, waktu kita sudah menuju jam 9. Udah 1 jam aja ya? Udah 1 jam aja. Ada closing statement nggak Ki di sesi hari ini dari dulu tentang konteks memaafkan diri sendiri? 2 menit aja. Menurut gue ya, ketika kita berbuat salah, sebetulnya kita nggak bisa maksain orang buat maafin kita, karena itu hak prerogatif mereka dan mereka mungkin butuh waktu untuk berpikir apakah kita perlu dimaafkan atau enggak. Tapi lo bisa memaafkan diri sendiri, dan menurut gue itu adalah hal terpenting sebelum lo minta maaf sama orang lain. Yang harus dilakukan adalah maafin diri sendiri dulu, baru minta maaf ke orang lain. Thank you very much Ki udah datang di studio kita dan pembahasan tentang memaafkan diri sendiri, self identity kali ya, identitas personal. Kemudian kita berbicara juga lebih jauh tentang konteks memaafkan orang lain nanti di pembahasan berikutnya. Ini tema-tema yang menarik menurut gua tentang bagaimana kemudian kita bisa berdamai dengan diri sendiri. Terakhir mungkin ya, kita harus percaya betul bahwa Allah udah rencanain yang terbaik buat kita.
Allah adalah zat yang maha mengampun, bahkan duluan udah mengampuni kita insyaallah gitu. Apalagi ketika ya gue tahu di sebuah nasid yang lo tahu, kita akan bahas besok pagi sih nasid ini gitu ya. Tapi ketika seorang hamba berjalan menuju ke Allah, Allah akan berlari menuju ke kita. Gitu. Jadi kalau kita jalan aja ke Allah, Allah akan lari ke kita untuk nolongin kita. Dan gue yakin bahwa ampunan Allah itu lebih luas daripada dosa-dosa kita yang dikumpulkan jadi satu. Ya, jadi jangan kemudian merasa ya udah terpuruk dengan masa lalu, akhirnya kemudian kita nggak bisa move on dan seterusnya. Dan ingat bahwa otoritas tertinggi itu ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia itu makhluk Allah. Kalau lo udah minta ampun sama Allah, tinggal menunggu waktu manusia akan ngampunin kita ya. Iya, insyaallah. Oke, thank you very much, sudah jam 9. Terima kasih banyak sahabat Dream sekalian dimanapun berada. Sampai jumpa di project kita berikutnya di The Second Chance pekan berikutnya kali ya. Iya. Kita akan undang Fakih lagi khusus spesial ngomongin tentang hal-hal beginian gitu ya. Hal beginian. Terima kasih sahabat Dream sekalian. Mari sama-sama kita cukupkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Rabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Farudin Alwi, mohon pamit dari ruang dengar Anda dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.